Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul permodelan ANFIS untuk aplikasi tracking jaringan sensor nirkabel. Penelitian ini dilakukan dalam skema penelitian kerjasama dalam negeri antara Universitas Mercu Buana dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Penelitian kami memiliki latar belakang yaitu adalah adanya permasalahan yaitu akurasi lokalisasi atau yang kita kenal dengan nama tracking di jaringan sensor nirkabel memiliki akurasi yang buruk. Terlebih adanya permasalahan oleh multipath fading yang diakibatkan oleh adanya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dan kemudian dibelokkan, kemudian dipantulkan kembali oleh bermacam-macam seperti pohon, di tanah, seperti dedaunan, seperti makhluk hidup ataupun yang lainnya. Nah, ini menghasilkan adanya multipath fading. Sehingga karena multipath fading ini menghasilkan nilai RSSI yang selalu berubah-ubah, sehingga akan menghasilkan lokalisasi nodal sensor jaringan nirkabel menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dari lokalisasi di jaringan sensor nirkabel. Metode penelitian di saat ini yaitu kami menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama adalah studi literatur, yang kemudian kami lanjutkan dengan melakukan perancangan peralatan untuk pengukuran. Kemudian yang ketiga, kami melakukan pengukuran di hutan, dan kemudian hasil pengukuran tersebut kami lakukan permodelan dengan menggunakan bantuan komputasi intelijen. Dan setelah itu model tersebut kami lakukan validasi. Pada studi pustaka yang kami lakukan pada tahun 2019, Senol dan rekan-rekan itu melakukan tracking hewan di hutan dengan menggunakan reinforcement learning. Metodenya itu disebut Key Learning Based Trajectory Planning Algorithm. Jadi melakukan tracking hewan-hewan yang ada di hutan dengan bantuan jaringan sensor nirkabel. Hasilnya, metode mereka dapat melakukan tracking dari hewan-hewan yang sudah diberikan nodal sensor hampir mendekati real time. Kemudian juga pada tahun 2019 ada dilakukan lokalisasi dengan menggunakan metode Kalman filter oleh Ambika dan lain-lain. Metodenya yaitu mereka menggunakan extended Kalman filter untuk melakukan tracking dengan menggunakan parameter RSSI. Hasil dari penelitian mereka yaitu tracking mereka itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan konvensional tracking. Pada tahun 2017 dilakukan oleh Hambawi location tracking dengan menggunakan grouping banyak sensor network ya, dan dijadikan satu grup ya untuk mendeteksi. Metodenya adalah melakukan filter dari covariance track errornya. Hasilnya hal ini akan mengurangi overhead transmisi datanya, sehingga akan menghasilkan reduce di transmisi data, namun tidak mengurangi dari akurasi tracking. Perancangan alat untuk melakukan pengukuran. Di perancangan ini kami menggunakan microcontroller yang dipadukan dengan LoRa radio dan antena. Kemudian kami buat sebagai transmitter dan receiver. Kemudian kami lakukan pengukuran sebesar 100 meter di dalam hutan. Antena, receiver, dan transmitter ini tidak lebih dari 30 cm. Kemudian kami lakukan wall test setiap 5 meter sampai 100 meter. Jadi kami lakukan set pengukurannya adalah di dalam hutan yang seperti kami gambarkan ini. Ya, di dalam hutan ini vegetasinya itu sangat banyak ya, sangat penuh. Untuk berjalan saja itu sangat sulit, sehingga gelombang radio akan diblok oleh banyaknya seperti kayu, seperti pohon, seperti dedaunan, bahkan oleh rumput-rumput yang di bawah, sehingga tidak ada jalur yang lurus dari pemancar maupun ke penerima. Kemudian kami mendapatkan hasil ini jadi 10 kali pengukuran kami lakukan rata-rata setiap kali. Ini kami mendapatkan hasil di 950 MHz. Kemudian kami juga mendapatkan standar deviasi di 920 MHz. Ini juga standar deviasi kami lakukan rata-rata. Kemudian kami juga lakukan pengukuran di 868 MHz ya. Ini untuk RSSI. Kemudian kami olah kemudian menjadi hasil standar deviasi di frekuensi 868 MHz. Hasil pengukuran tersebut kami lakukan permodelan dengan menggunakan metode neural network. Neural network ini memiliki 100 hidden neuron atau processing neuron. Hasil dari evaluasi ini kami lakukan pengujian simulasi. Nah, apabila kita bandingkan dengan 3 buah
metode yang lain, misalnya seperti konvensional, kemudian E-ring LA, dan metode kami, ternyata metode kami itu memiliki hasil dengan akurasi yang lebih kecil lagi, yaitu hanya 6,2 meter akurasinya. Sehingga akurasi ini dibandingkan dengan konvensional yang hanya memiliki akurasi 17 meter, kemudian E-ring LA 35 meter, dan sebelum menggunakan permodelan tersebut 26 meter akurasinya, metode kami akurasinya menjadi lebih kecil lagi sehingga menjadi 6,2 meter. Ini menunjukkan akurasinya lebih akurat karena jarak antara titik minimum dengan titik maksimum itu hanya dari 45 meter menjadi 51 meter, yaitu akurasinya mencapai 6 meter. Akurasi ini menjadi lebih baik lagi dibandingkan metode-metode sebelumnya. Apabila kami kaitkan dengan yang ada di program studi teknik elektro Universitas Mercu Buana, maka penelitian ini erat kaitannya dengan mata kuliah sistem cerdas, kemudian mata kuliah sensor nirkabel dan IoT, computational intelligence yang ada di sistem cerdas, dan juga menggunakan jaringan sensor nirkabel yang ada di mata kuliah jaringan sensor nirkabel dan IoT. Dan kesimpulan dari penelitian kami, dengan menggunakan pendekatan neural network yang ada di sistem cerdas, kita dapat menghasilkan akurasi yang lebih akurat lagi dengan melakukan pengubahan radio konfigurasi yang memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil. Sebagai contoh, radio frekuensi awalnya adalah 920 MHz dengan bandwidth 125 kHz dan spreading factor 12. Ini memiliki standar deviasi 2,415 dan akurasi mencapai 26,5 meter. Dengan menggunakan computational intelligence model tadi, kita melakukan pengubahan di radio konfigurasi sehingga bandwidth akan berubah menjadi 328 kHz, spreading factor 10,81, standar deviasi menjadi 1. Ketika standar deviasi menjadi 1, maka akurasinya meningkat menjadi 6,2 meter.